Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Saksi dan korban atau LPSK mengabulkan permohonan justice kolaborator yang diajukan oleh Barada Eliezer. Dengan status justice kolaborator, Barada Eliezer diharapkan bisa mengungkap fakta sebenarnya di balik kematian Brigadir Yosua. Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, serta mantan pengacara Barada Eliezer, Muhammad Burhanuddin. Pak Burhanuddin, Pak Hasto, selamat malam. Selamat malam. Oke, salam sehat. Saya akan langsung ke Pak Hasto. Pak Hasto, setelah disetujui, dikabulkan permohonannya menjadi justice kolaborator, bentuk perlindungan seperti apa yang akan diberikan kepada Barada Eliezer? Ya, pertama saya perlu jelaskan ya bahwa pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator ini adalah salah satu subjek yang bisa dilindungi oleh LPSK. Di samping saksi, korban, pelapor atau whistleblower, dan juga ahli yang dimintain kesaksian. Jadi dia salah satu subjek yang bisa diberi perlindungan. Nah, apabila seseorang menjadi justice kolaborator, itu paling tidak ada 3 hal yang bisa diupayakan. Yang pertama adalah perlindungan. Perlindungan ini memang diberikan oleh LPSK sesuai dengan mandat yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Memang satu-satunya undang-undang yang menyebutkan tentang justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama ini adalah Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, perlindungan ini memang lebih baik diberikan oleh LPSK supaya tidak ada konflik of interest dari penyidik atau aparat penegak hukum apabila mereka juga melakukan perlindungan terhadap saksi ini. Karena apa? Karena ada kemungkinan kan mengarahkan keterangan dan sebagainya. Oleh karena itu sebaiknya perlindungan itu dilakukan oleh LPSK. Kemudian yang kedua, justice kolaborator ini berhak mendapatkan perlakuan khusus. Nah, kalau perlakuan khusus ini bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum, yakni perlakuan khusus dalam bentuk pemisahan berkas perkara yang bersangkutan dengan pelaku yang lain. Juga tempat penahanannya dipisahkan dari pelaku yang lain. Ini perlakuan khusus. Kemudian yang terakhir adalah penghargaan. Penghargaan ini diputuskan oleh hakim nantinya. Tetapi hakim juga harus mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh rekomendasi dari LPSK bahwa yang bersangkutan adalah seorang justice kolaborator. Nah, penghargaan yang bisa diberikan adalah keringanan hukuman dan juga hak-hak lain sebagai narapidana nantinya. Itu yang Baik, Pak Hasto, tapi apakah bisa dipastikan bahwa Barada Eliezer ini memang tidak terlibat dalam skenario Verdi Sambo sejak awal? Kalaupun terlibat, itu kami yakin bahwa peran yang bersangkutan ini bukan peran utama. Oleh karena itu, karena salah satu syarat dari justice kolaborator itu bukan pelaku utama, ya kami meyakini bisa memberikan dalam bentuk justice kolaborator pada yang bersangkutan, meskipun yang bersangkutan adalah tersangka dalam peristiwa sebagai pelaku tindak pidana. Oke, baik. Saya ke Pak Burhanuddin. Pak Burhanuddin, apakah ada keterangan dari mantan klien Anda, Barada Eliezer, yang mungkin belum disampaikan? Masih ditahan begitu? Jadi saya kira pada saat kami dapat kuasa, Sabtu Minggu kita udah bekerja buat pendampingannya di BAP. Hari Seninnya itu kami ke LPSK masukin surat permohonan perlindungan saksi pelaku dalam justice kolaborator itu tertanggal 8 gitu. Nah, pada saat kita ajukan permohonan kami ungkapkan ada fakta-fakta baru. Nah, fakta-fakta baru itu secara terang benderang kami sudah sampaikan ke LPSK. Kemudian dari LPSK 1-2 hari berikutnya dia
semacam menindaklanjuti apa yang kami sampaikan pada saat di LPSK. Jadi semuanya udah terang benderang, udah disampaikan oleh Baradae. Oke. Kami sampaikan di Pak LPSK, kemudian Burhanuddin, diverifikasi kembali. ya, masih ada spekulasi mengenai peran yang kemudian dijalankan oleh Barada Eliezer. Apakah memang betul Barada Eliezer ini memang tidak terlibat dalam skenario dari Verdi Sambo sejak awal? Kalau keterangan awalnya sih kepada kami selaku tim kuasa hukum, memang sifatnya dia diperintah gitu, dia diperintah untuk menembak. Jadi itu juga secara spontanitas itu keterangan awal yang diberikan kepada kami. Nah ini pun juga harus berangkat dari keterangan itu karena kami beranggapan bahwa ini bukan pelaku tindak pidana utama, makanya kami mencoba untuk menjadikan ini Baradae jadi JC ke LPSK gitu. Tapi ini kan masih harus diuji lagi dengan saksi-saksi lain yang bersesuaian gitu, Mas. Oke, Pak Burhanuddin, ada informasi kemudian mengatakan bahwa sebetulnya Barada Eliezer ini sudah dipanggil oleh Verdi Sambo di Saguling, bukan di TKP yang ada di Duren 3. Informasinya Barada Eliezer ini menyanggupi untuk melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua setelah tersangka Riki menolak. Apakah memang hal ini dikonfirmasi oleh mantan pengacara, Pak Burhanuddin? Belum terkonfirmasi secara semua Mas itu, tapi intinya dia katakan disuruh menembak itu di TKP gitu. Pada saat senjata Joshua udah diminta diambil oleh Ricky, kemudian masuk ruangan, kemudian diminta Joshua masuk di ruang situ, ya nanti di sana baru disuruh nembak gitu, Mas. Oke, jadi berdasarkan pengakuan Barada Eliezer tidak ada pertemuan di Saguling begitu ya? Karena kan kami juga sifat pendampingannya baru Sabtu Minggu, Mas, itu belum terlalu banyak yang kami cek, tapi intinya dia bilang dia nembak itu atas perintah. Oke, baik. Kalau misalnya memang betul ada pertemuan di rumah yang ada di Saguling, maka bisa diduga bahwa Barada Eliezer ini memang terlibat dalam skenario Verdi Sambo. Apakah kemudian ini berpengaruh terhadap pelindungan yang diberikan oleh LPSK? Kita akan bahas di Prime Time News. Saya kembali kepada Pak Hasto dari LPSK. Pak Hasto, apabila kemudian Barada Eliezer ini ternyata terbukti ikut dalam skenario dari Verdi Sambo, punya peran lebih begitu, apakah kemudian ini berpengaruh terhadap pelindungan yang diberikan LPSK terhadap dirinya? Maksudnya peran lebih apa ya, Mas? Ya, dia terlibat dalam skenario Verdi Sambo. Iya, tetapi kami yakin kalaupun begitu posisinya, dia tetap dalam posisi bukan pelaku utama. Oke. Dalam tindak pidana itu. Baik. Apakah ini artinya kemudian nanti LPSK akan meminta Barada Eliezer untuk tidak ditahan di Bareskrim, melainkan dipilihkan tempat yang menurut LPSK lebih aman? Kami akan mengusahakan kalau misalnya bisa ditempatkan di tempat yang dikelola oleh LPSK jauh lebih baik. Tetapi kalau misalnya Bareskrim tetap akan menahan yang bersangkutan di tempat penahanan Bareskrim, kami tentu akan berkoordinasi dan berkolaborasi dalam rangka pengamanan yang bersangkutan. Itu sudah pasti kami lakukan. Dan ini kemarin dalam koordinasi kami dengan Bareskrim sudah terjadi dialog untuk itu mengenai metode perlindungan yang bisa dilakukan terhadap ini. Ya, Pak Hasto, kekhawatiran adanya ancaman itu oleh Barada Eliezer itu datang dari mana, Pak Hasto? Kenapa kemudian menurut Barada Eliezer ia patut untuk diberikan perlindungan? Ya, dia menyatakan ada kekhawatiran dan sebagainya lah. Artinya ada ketakutan itu. Dan ini bisa dimaklumi karena memang karena ada relasi kuasa di dalam tindak pidana yang dilakukan kan. Dan ini kan satu tindak pidana yang dilakukan oleh aparat kepolisian, kemudian aparat kepolisian yang juga melakukan penyidikan, tentu saja itu kekhawatiran bisa saja muncul. Apalagi relasi kuasanya sangat jelas bahwa dia adalah anak buah dari orang yang diduga melakukan sebagai pelaku utama untuk tindak pidana ini.
Baik, Pak Hasto, apakah ada keterangan-keterangan lain yang mungkin masih belum disampaikan oleh Barada Eliezer berkaitan dengan pembunuhan Brigadir Yosua ini? Sehingga kemudian ia merasa khawatir dan Kami patut tidak untuk diberi bisa perlindungan. mengungkapkan ya Mas, karena peran kami kan sebenarnya hanya pada perlindungan ya, tidak masuk ke substansi itu. Tetapi yang saya ingin sampaikan bahwa keterangan-keterangan dari Barada Eliezer ini berubah drastis ketika dia sebelum menjadi tersangka, pada waktu itu masih pengacaranya Pak Burhan ya. Belum, sebelumnya lagi, Sebelum? Iya, sebelumnya. Yang pertama, saya kan yang kedua, Pak. Oh ya, yang kedua ya. Tapi tetap itu kan belum tersangka. Udah tersangka waktu saya, Pak. Oh, Pak Burhan bareng Mas Olive ya? Iya, Mas Olive, ya. Oh ya, ya itu tentu saja keterangan-keterangan lebih banyak disampaikan pada pengacaranya. Ya. Dan itu sebenarnya sudah disampaikan, tetapi tentu kami tidak elok kalau kami menyampaikan. Oke, baik. Pak Hasto, Tetapi yang jelas bahwa keterangan itu perubahan drastis ya, yang diberikan oleh yang bersangkutan ketika yang bersangkutan belum menjadi tersangka dan ketika sudah menjadi tersangka. Baik, Pak Hasto, bagaimana dengan keluarga dari Barada Eliezer? Bentuk perlindungan seperti apa yang diberikan kepada keluarganya? Ya, ini tergantung kebutuhan, Mas. Sampai sekarang kita juga belum melihat ada kebutuhan dari keluarga. Tapi tentu kami akan berkoordinasi dengan Baradae dan juga keluarganya. Apabila memang memerlukan perlindungan, kami memang dimandatkan untuk bisa memberikan perlindungan pada yang bersangkutan. Baik, tapi bisa dijamin Pak Hasto ya bahwa kemudian Barada Eliezer nanti seterusnya ke depannya akan lebih nyaman dan aman begitu untuk menyampaikan keterangan semuanya yang berkaitan dengan pembunuhan Brigadir Yosua ini begitu ya? Nah, kalau jaminan ya saya kira sulit ya. Tetapi maksud saya begini, kan ada perjanjian antara yang bersangkutan, perjanjian perlindungan ya, antara yang bersangkutan dengan LPSK. Nah, apabila kemudian pihak Baradae ini tidak menyepakati atau melanggar dari perjanjian itu, ya tentu saja kita akan segera hentikan perlindungannya. Tetapi layanan LPSK itu bukan hanya untuk mengamankan Baradae-nya saja, tapi kami juga berusaha untuk mengamankan keterangan-keterangan yang bersangkutan supaya tetap konsisten dengan fakta yang sebenarnya dia ketahui, dan itu bisa diungkapkan di pengadilan dengan bebas, tanpa tekanan, tanpa intimidasi, dan sebagainya. Oke, baik. Terakhir kepada Pak Burhanuddin, ada informasi Pak Burhanuddin bahwa kemudian keluarga dari Barada Eliezer ini ada rasa tidak nyaman begitu dengan mantan pengacara. Ini semua berkaitan dengan keterbukaan informasi mungkin yang disampaikan oleh Barada Eliezer. Apakah kemudian Pak Burhanuddin juga merasa bahwa memang karena ketidaknyamanan dari pihak keluarga Barada Eliezer lah kemudian yang menyebabkan Pak Burhanuddin bersama dengan Deolipa ini tidak lagi menjadi kuasa hukum dari Barada Eliezer? Saya kira asumsi sebenarnya yang tidak jelas. Kenapa? Karena begitu kami dapat amanah dari Barreskrim untuk mendampingi Barada ini, maka dia sangat nyaman sekali dengan kami. Memang ada kerja-kerja dari unit khusus dan tim Barreskrim untuk mendatangkan keluarganya, untuk membuat Barada jadi nyaman dan bisa mengumumkakan apa yang sebenarnya. Nah, kami juga termasuk melakukan penguatan-penguatan. Nah, hubungan kami dengan Barada ini sebenarnya sangat luar biasa bagusnya. Kalau mau dipertemukan yang kami tim kuasa saya dan Bang Olive kemudian dengan Barada pasti akan beda dengan apa yang isu yang dilempar di luar. Dan saya kira keluarganya juga sebenarnya kalau dia katakan nggak nyaman sangat tidak masuk akal lah. Buktinya kan ini surat yang masuk ke LPSK hari Senin kan kerja kami sebenarnya, tetap dengan koordinasi dengan Barreskrim bahwa kami akan mengajukan permohonan ke LPSK, kemudian kami datang ke sana memberikan fakta baru, kemudian tim LPSK datang 1-2 hari berikutnya ke Barreskrim ketemu Barada Eliezer. Itu sebenarnya paling tidak itu mengkomunikasikan bahwa kita bekerja secara profesional dan
dan mencoba melindungi Baradae. Jadi kalau ada asumsi bahwa keluarganya nggak nyaman, itu saya kira asumsi yang terlalu naif gitu. Baik, waktu kita sudah habis. Terima kasih Pak Burhanuddin, terima kasih Pak Asad telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.